Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal ngasih tahu gimana caranya aku biasa styling rambut. Karena banyak banget yang nanya. Dan seperti yang kalian lihat, aku baru aja kelar keramas, makanya rambut aku basah gini. Ya iyalah, kelar keramas, masa kecebur banget. Jadi langsung aja kita mulai styling ya. Pertama yang kalian butuhin, ini ada hair dryer. Merek apa aja terserah deh, pokoknya ini juga nggak mahal-mahal banget. Kayaknya cuma di bawah 100 ribu gitu. Udah gitu ada catokan, gue biasanya pakai yang lurus sih. Tapi sekarang yang lurus kan di bawah cece gue karena dia baru nikah gitu. Jadi gue pakai ini sisaannya. Ini palanya udah lepas gitu. Gue sampai nggak tahu ini merek apa. Pokoknya kalian tau lah yang bentuknya seperti inilah, barel gini. Pertama yang kita lakuin adalah kita parting dulu. Biasa gue ambil partingan dari sini karena gue biasa belah rambut ke sini ya, ke arah kanan. Nih, gue ambil partingannya aja gitu. Oke, setelah diparting gini, gue akan keringin rambut gue. Dan sambil dikeringin itu, sambil kita bawa ke arah belakang supaya ngembang gitu. Dan gue biasa akan ngeringinnya sambil gini-gini gitu. Sambil ya you know lah, kayak gini. Oh iya, gue baru inget buat kalian yang memang rambutnya itu lemes banget dan susah banget untuk bervolume, kalian bisa kasih pre-styler dulu sebelum kalian nge-blow dry rambut kalian. Nah, untuk pre-styler biasanya gue pakai dari Barbara, foaming apa gitu, warnanya botolnya merah gitu. Gue akan kasih fotonya di sebelah sini. Jadi gue pakai itu biasanya untuk ya biar bervolume aja gitu, dan dia nggak akan gampang turun seperti biasanya gitu. Nah, tapi karena gue baru aja cat rambut kan, jadi ini tuh udah gampang banget diatur dan akan bervolume nantinya. Apalagi ketika nanti kita udah hairspray, dia nggak akan gerak lagi kemana-mana gitu. Untuk yang bagian sebelah sini, gue akan bawa ke belakang aja kayak gitu. Dan biasanya gue akan keringin rambut gue 95% sampai 100% kering. Karena step selanjutnya kita akan bermain dengan catok. Dan gue nggak mau ngebakar rambut gue. Karena kalau misalnya rambut kalian masih banyak basa-basanya gitu, begitu kena catok dia akan keluar bau kebakar gitu. Dan rambut gue ini baru aja diwarnain. Dan gue nggak mau rambut gue tambah rusak karena itu. Jadi gue akan lanjut dulu keringin rambut gue dan kita akan move on ke step selanjutnya. Oke guys, jadi ini udah kering rambutnya 100% karena tadi aku udah hair dryer sekitar 10-15 menitan gitu. Karena semenjak rambutnya diwarnain itu, rambutnya jadi susah banget kering, jadi lama gitu. Udah gitu setelah ngeringin, aku sempet online kelas juga, jadi udah kira-kira sejam yang lalu gitu ya. Dan ini udah pasti bener-bener 100% kering gitu. Selanjutnya, kita akan mencatok rambut kita. Nah, gue di sini akan pakai catokan yang tadi gue bilang, yang bentuknya barel seperti ini. Harusnya ini tuh ada pegangannya, jadi lebih gampang gitu ya buat ngatur-ngatur gitu. Jadi biasanya yang gue lakukan adalah gue ngambil per sectionnya itu kayak ngasal aja gitu. Yang penting sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Udah gitu gue jepit gini. Dan gue, karena arahnya ke sebelah sini, jadi gue puternya ke sebelah sini juga ya. Ke sebelah kanan gitu ya. Au, kena. Terus ditahan. Dan dipegang-pegang aja sedikit gitu sampai rambutnya udah agak anget, udah agak mateng gitu ya. Medium rare lah kira-kira. Udah gitu kita lepas. Dan dia akan jadi curling yang tidak natural ini. Tapi tenang aja, ini kita masih proses curling gitu. Jadi hasil akhirnya tidak akan kelihatan seperti sekarang gitu. Hasil akhirnya tidak akan seperti sekarang gitu maksudnya ya. Udah gitu kita ambil lagi yang belakang. Biasa gue lakuinnya tuh per sectionnya tuh depan, belakang, terus geser ke samping. Udah gitu depan belakang lagi, geser lagi ke samping, pokoknya sampai habis lah. Nih kita pegang aja sampai anget gitu. Ya kira-kira 7-10 detik gitulah. Nah udah gitu kita lepas aja. Nih jadinya kan lebih ngembang tuh ya kan. Udah gitu yang udah kelar kita catok ini kita agak singkirin dikit gitu. Tapi jangan sampai tergabung sama yang sebelah sini gitu, ngerti ya? Nih udah gitu gue ambil lagi yang sebelah sini. Ini kita bagi dua lagi kayaknya. Udah gitu sama kita catok aja, asal digulung aja gitu. Nah kenapa gue baginya tuh kayak gini? Karena gue tidak bisa membagi rambut secara profesional, kalau kalian tahu ya. Jadi gue tuh sebenarnya bisa nggak bisa styling rambut, cuma banyak orang yang nanyain karena stylingan gue biasanya di akhirnya itu kelihatannya bagus gitu. Padahal prosesnya aja berantakan seperti ini, kalian bisa lihat aja sendiri gitu ya. Nih, terus kita belakangannya. Terus kita belakangnya juga diituin lagi, jadi depan belakang. Oh ya, biar curlingnya sama, kalian bagian ininya, yang capitannya ini di bagian atas ya.
kalau misalnya kayak gini nanti hasilnya akan hancur gitu. Jadi ininya harus di bagian atas ngejepitnya gitu ya. Oke, kita gulung lagi seperti itu. Terus kita lepas. Terus kita ambil section yang terakhir ini di depan. Kita geser dikit rambut yang sebelahnya. Baru kita ambil. Oke, udah kelar. Udah gitu yang belakang sedikit. Salah. Oke. Nah, ini kan udah di curling nih kan ya. Terus biasanya gue akan sisir lagi. Jadi gue akan satuin rambutnya yang tadi udah di curling gitu, biar menjadi satu kesatuan. Jadi kayak lebih natural aja gitu. Nah, kelihatan ya. Tuh, udah lebih wavy yang natural gitu. Nah, yang gue suka dari rambut gue yang sudah berwarna ini, dia agak sedikit lebih kaku. Jadi tanpa pre-styler pun dia tuh udah bervolume kayak gini nih. Udah kayak mak-mak mau kondangan gitu. Jadi ada jambulnya gitu. Dan gue biasa sangat suka dengan jambul yang tinggi, karena muka gue ini kan kotak tuh ya. Jadi kalau misalnya ininya tinggi, dia agak sedikit lebih lonjong gitu loh. Jadi mukanya kelihatan lebih panjang dan lebih manusiawi gitu lah ya. Nah, terus yang sebelah sini tetap akan gue curl sama juga, tapi kita curlnya arahnya ke sebelah sini, karena ini kan sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri gue. Dan biasanya gue akan ambil dulu dari bagian yang paling depan seperti biasa. Terus dijepit ujungnya gini, dan kita akan putar ke arah kiri ya. Oke. Udah gitu kita diemin sampai panas. Oh, ini lepas ternyata. Oke, jadi ulang ya. Dijepit, diputer, ditahan. Ya, kira-kira sampai anget gitu, 7-10 detik. Udah gitu, biasanya yang gue lakuin pas buka ini, dia agak perlahan ditarik ke belakang. Gitu. Supaya nanti pas ditarik ke belakang, dia akan lebih natural. Karena tadi bentukannya kita udah tarik ke belakang gitu ya. Ngerti ya? Ini gue jelasin berusaha sebisa mungkin dimengerti gitu sama orang-orang. Oke, terus lanjut ke section yang tengahnya. Jepit, gulung-gulung. Ini karena rambutnya pendek, dia tidak menutupi yang ini ya, yang capitan atasnya gitu ya. Oke. Udah gini nih kan, udah agak sedikit lebih bertekstur gitu loh, gelombang-gelombang cinta gitu ya, gelombang cinta. Nah udah gitu, sambil nunggu ini masih anget gitu ya, yang belakangnya gue biasa stylingnya gue jepit gini, dan gue akan bawa ke belakang aja supaya dia tuh bentuknya kayak ngerti ya, kayak gini ya, ngebentuk kepala kita gitu, ngerti kan ya? Gue akan kira-kira aja, nggak usah terlalu rapi, karena biasa belakang gue tuh udah rapi gitu. Dijepit-jepit gitu aja. Kalau misalnya kalian punya catokan yang lurus gitu, dia akan lebih gampang lagi, karena tinggal jepit, terus di shoot, jepit, shoot, jepit, shoot gitu. Gue jelasinnya apa sih? Oke, kalau udah kayak gini, kita akan sisir kayak gini kan rambutnya, pakai tangan aja supaya lebih natural gitu. Dan yang sebelah sini, gue biasanya akan bawa kayak gini nih. Akan bawa seperti ini, jadi kita tempelin gini. Nah, tuh, bagus kan ya kelihatannya. Dan biasanya gue akan sedikit kasih volume gini. Kan biasanya kalau ditarik tuh kan gepeng tuh ya. Gue akan dorong sedikit supaya dia ada sedikit volumenya gitu. Nah, ditarik gini. Nah, buat teman-teman yang punya rambutnya tuh gampang banget di styling, atau misalnya udah kaku gitu dari awalnya, pasti ini tuh gampang banget untuk dimasukin, dirapiin gitu. Dan ini juga akan tetap stay ngembang. Jadi kalian tinggal hairspray aja. Kalau misalnya gue sendiri, biasanya gue akan pakai wax lagi. Tapi gue akan ambil wax gue dulu ya, sebentar. Oke, jadi gue biasanya pakai wax dari Gatsby ini. Kalau misalnya kalian udah ngikutin gue dari lama, pasti tahu gue tuh udah pakai ini dari SMP gitu ya. Ini yang Gatsby Styling Wax yang warna abu-abu, yang matte and hard. Pokoknya ini tingkat ketahanannya paling tinggi. Udah gitu dia tidak berkilau sama sekali gitu. Rambutnya jadi matte gitu lah pokoknya. Terus biasa gue ambilnya cuma seginian gitu ya. Kelihatan ya. Ini banyak gak sih? Terus biasa gue tuh cuma diratain ke tangan gini, di jari-jari maksudnya. Dan gue akan nyisirnya kayak gini. Jadi sambil disisir, sambil gitu ya. Motionnya kalian bisa lihat aja sendiri gitu ya. Gue sampai bingung explainnya gimana. Nih, terus udah
gituin akan jadi teksturnya seperti ini. Bagus ya, menurut gue sih bagus, gak tau menurut kalian. Udah gitu yang sebelah sini kita tarik lagi kayak gini, kita tarik, kita rapiin. Terus karena gue punya rambut tuh ini tuh jabrek banget gitu, jadi gue biasa akan rapiin yang sebelah sini, bagian ujung sebelah sini dia akan keluar gitu. Jadi gue akan ratain juga sama yang lain supaya terlihatnya rapi gitu ya. Oke, kita bawa ke belakang gini. Nah, udah sampai sini, ini kan agak aneh ya, kayak aduh kok ini gepeng banget gitu. Biasa gue akan sedikit gini-giniin, terus gue akan bawa lagi ke belakang gitu aja sampai jadinya rapi gitu ya. Terus ini juga bagian sini kok volumenya kayak kurang gitu, dirapiin aja. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Udah gitu yang belakangnya gue akan coba kasih lihat kalau bisa ya. Nah, kelihatan nggak tuh? Jadi dia agak sedikit zet gitu. Kalau misalnya kalian punya suara gue kedengeran gak sih? Jadi dia agak sedikit zet gitu loh. Zet gitu. Kalau misalnya kalian punya rambut belakang lebih panjang gitu, pasti dia akan lebih enak untuk dicatok gitu. Tapi karena rambut belakang gue ini pendek, jadi dia seadanya aja gitu lah. Seenggaknya ada bentuknya sedikit gitu. Oke, kalau udah begini biasa gue langsung hairspray. Tapi hairspray gue di luar, jadi gue harus ambil lagi. Jadi wait a minute. Oke, gue udah kembali dengan hairspray gue. Jadi hairspray yang sekarang gue pakai adalah dari Barbara, yang non aerosol hairspray. Kenapa gue pilih yang ini? Karena dia tulisannya extra hold katanya, tapi harganya ini paling murah di antara hairspray yang lain. Jadi gue tidak pikir panjang lagi, langsung ambil dia. Dan awalnya ketika rambut gue masih turun, lemes, dan belum diwarnain, ini tuh susah banget dipakai karena dia ini tidak nge-hold rambut gue sama sekali. Tapi kemarin tuh sempat gue pakai untuk photoshoot setelah rambut gue diwarnain, photoshoot untuk ulang tahun gue gitu lah ya. Dan ternyata dia ini nge-hold banget untuk di rambut gue yang sekarang yang sudah berwarna dan sudah lumayan kaku gitu loh. Dan gue cinta banget jadinya. Selain hairspray, yang kalian perlukan adalah ujung sisir kayak gini, kalau ada yang lancip gini, atau kalian bisa pakai pensil atau pakai sumpit. Pokoknya terserah aja. Kalau misalnya nggak ada ini, ya kalian bisa cari lah substitusinya sendiri. Udah gitu biasanya gue akan semprot dulu bagian atasnya. Agak banyak aja gitu, karena gue ingin membuat konten yang banyak, jadi butuh rambut yang on gitu, on agak lama gitu. Terus biasanya gue akan ambil sela-sela gini, dan gue akan semprotin sela-selanya. Biar apa? Biar nggak gampang jatuh gitu. Oke, pokoknya disemprot aja yang banyak. Aduh, ketarik pula. Udah gitu yang sebelah sini, biasa gue akan gepengin lagi dengan si ini. Dan gue akan semprot juga gitu, sambil dirapiin. Gue ini orangnya nggak pelit sama hairspray. Kenapa? Karena rambut gue ini harus tahan banting, tahan angin, tahan cuaca, tahan badai. Pokoknya bener-bener harus tahan kehiperaktifan gue gitu lah. Jadi bener-bener kalau misalnya kita rasa kurang gitu, harus ditambahin terus. Baik, pokoknya kalian kalau hairsprayan jangan sambil buka mulut. Tutup aja mulutnya, diem gitu ya. Baik, soalnya. Oke, selanjutnya aku punya tips. Kalau misalnya kalian udah spray hairspray kalian, jangan langsung dibawa bergerak atau nunduk-nunduk atau ngapain. Kalian diem aja palanya. Kalau bisa di bawah AC atau di bawah angin gitu, sampai hairspraynya bener-bener kering. Jadi begitu kalian pegang tuh udah nggak basah lagi. Jadi dia bener-bener kering, kaku gitu. Baru kalian boleh beraktivitas kembali. Pokoknya jangan banyak gerak dulu sampai hairspraynya benar-benar kering. Kenapa? Karena ketika hairspraynya masih basah, dia itu bakal gampang untuk berubah bentuk gitu rambutnya. Jadinya begitu dia kering, akan susah lagi untuk dirapiin. Jadi kalian butuh wax lagi, butuh apa lagi, dan itu akan sangat-sangat membuat rambut kalian lengket gitu. Jadi gue akan biasanya nunggu sampai kering dulu, baru biasanya gue akan bergerak dari tempat duduk gue gitu. Oke, jadi ini dia hasil akhirnya guys. Rambut gue nih mau digerakin kayak gini-gini juga nggak akan gerak gitu. Tapi kalau misalnya yang heavy metal gitu, yang mainin rambut, ngerti lah ya, itu tuh pasti akan hancur lah rambutnya. Jadi kalian kontrol aja, kecuali kalian beli hairspray yang benar-benar bikin rambut kalian jadi kayak bihun kering gitu. Itu sih nggak masalah sama sekali. Kalau misalnya kalian pengen hasil seperti itu, gue punya rekomendasinya. Kalian jangan pakai yang Barbara ini, tapi kalian beli yang Johnny Andrean punya, yang level ketahanannya itu yang benar-benar super hold, warna merah kalau nggak salah.
Itu hairspray pernah gue pakai clubbing dan gue mabok berat tapi rambut gue tetep on point gitu ya. So, begitu aja cara gue styling rambut. Semoga video ini dapat ngebantu kalian buat yang kesusahan untuk styling rambut. Gue sih sangat berharap penjelasan yang tadi gue udah kasih dan beberapa tips itu benar-benar berfungsi dan kalian bisa nerapin dengan baik gitu. Oh ya, buat kalian yang mau achieve rambut kayak gini, kalian harus ngomong apa sih ke barber kalian atau ke capster kalian, atau gue harus ngomong apa sih ke capster atau tukang potong gue gitu. Jadi kalian minta aja kanan kirinya ditipisin atau kayak model undercut gitu. Atau bisa juga kalian minta potongan 2 block yang lagi bener-bener hits banget lah. Pokoknya yang Korean style itu pasti potongannya 2 block. Karena gue sendiri bilang ke capster atau tukang potong gue, Mas, saya mau rambutnya yang bisa diturunin atau yang pakai poni gitu supaya memberi kesan cute, atau yang bisa dirapiin kayak gini kalau misalnya lagi pengen acara-acara penting atau pengen aja kelihatan rapi gitu. Oke, segitu aja guys. Thank you so much buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!